Bu, maaf saya rangkul, saya anggap ibu sebagai orang tua saya. Nama ibu siapa? Ibu Iis Rosida. Iis Rosida. Umurnya berapa? 44 tahun. 40 tahun 44 tahun. Dia cuma beda 4 tahun sama saya ya. Ini nggak apa-apa lah, saya anggap aja tetehnya atau orang tua nggak apa-apa. Bu Iis sebelum datang ke sini kalau boleh tahu punya keluhan sakit apa? Diabetes, darah tinggi, paru-paru, lambung. 4. Diabetes, darah tinggi, paru-paru, sama lambung. Benar? 4 ini sakitnya. Yang pertama kali dari sakit 4 ini apa, Bu? Kencing manis atau diabetes dulu? Diabetes dulu, lambung. Nyusulnya lambung, baru kena ke paru-paru komplikasinya, baru kena ke bagian darah tingginya, tensinya jadi naik. Hati-hati buat bapak ibu, bukan menakut-nakuti, tapi buat bapak ibu yang punya keluhan kencing manis, memang resikonya untuk komplikasi ke sakit yang lain itu lebih besar. Buktinya apa? Ibunya yang kena diabetes udah komplikasi yang awalnya adalah ke daerah lambung, kemudian kena ke paru-paru, masuk ke darah tinggi, gara-gara apa? Darahnya kental. Ya, Bu, punya anak berapa? 2. Suaminya? 1. Oke, mau tanya nih Bu, sebelum datang terapi ke sini, ibu kencing manis atau diabetesnya paling tinggi berapa? 400 sampai 500. 400 sampai 500. Mau tanya lagi nih, ibu kena diabetes karena memang pola hidup atau makannya yang nggak bagus, atau karena ibunya dapat warisan dari orang tua atau kakek neneknya ibu? Karena makanan. Makanan. Emangnya ibu suka makan apa? Ya, manis-manis, minum teh jus. Oh, itu ibu sering minum? Aduh. Hampir setiap hari? Ya. Aduh. Ya, oke. Ketika ibu kena yang namanya sakit diabetes, mulai merasa yang minum teh jus. Aduh, adik-adik. Sering-sering aja ya. Bu, ketika ibu minum yang namanya teh jus, maaf ini yang ibu minum setiap hari, ini gulanya tiba-tiba naik. Oke, ibu periksa nggak ke dokter? Periksa. Bisa. Tiba-tiba gulanya 400 sampai dengan 500. Betul ya Bu ya? Terkejut nggak waktu itu? Ya kaget sih. Kaget. Sampai gimana rasanya kaget? Ya kok sampai 400, 500 makan itu teh jus. Sampai segitunya. Oke. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Ibunya gara-gara pola hidupnya yang tidak bagus, yang minum minuman instan, ibunya bisa mengalami yang namanya sakit kencing manis. Oke. Terus kalau paru-parunya kena yang namanya diabetes dari komplikasinya, rasanya ibu bernapas setiap hari seperti apa? Batuk. Sesak, batuk, pernah muntah darah? Enggak. Pernah di ronsen paru-parunya? Pernah. Gimana katanya? Katanya flek. Ada flek di bagian paru-paru gara-gara komplikasi dari diabetes. Oke. Lambungnya pernah diteropong pakai kamera? Enggak. Kalau lambung ibu rasanya seperti apa ketika ibu sebelum terapi? Mual-mual, perih, kepalanya pusing. Mual, perih, kepalanya pusing. Kalau makan nafsu enggak? Sama sekali nggak nafsu. Jadi maaf nih, ketika ibu mual-mual, muntah, ibu makannya apa? Makannya bubur. Udah berapa lama makan bubur? Ya udah lama sih. Udah berapa tahun? Ya lambung mah udah 10 tahun. 10 tahun. Jadi sering makan bubur setiap hari. Aduh. Padahal bapak ibu makan nasi rasanya benar ya? Tapi bapak ibu mau gimana lagi? Yang namanya kena sakit, jadi terpaksa harus makan bubur. Padahal sebenarnya bapak ibu ada yang mau sakit ya? Tapi mau dikatakan apa lagi? Hidupnya mengalami yang namanya sakit. Ternyata jadi orang sakit itu tidak bener gak? Betul. Bu Punten mau tanya, kalau tensinya paling tinggi berapa? Ini 160. Berapa?
160 saja. Oke, Bu. Ibu ke terapi ke sini udah berapa hari? Udah 7 hari. Hari ini terapi yang ke-7 hari. Tepuk tangan yang meriah. Gimana cara pertemuan ibu sama orang baik, istrinya Pak Temu, Bu Tira itu? Gimana caranya? Ya, Tira, terima kasih. Belum terima kasih. Caranya. Kasih gimana? Iya, wah Iis, yo pada terapi. Nih dokter wis pirang-pirang duit. Oke, wis dokter nak pirang-pirang duit. Kalau dengar-dengar dulu katanya ini orangnya malu ke sini. Bener. Sebentar, nggak apa-apa, harus jujur di sini. Nggak boleh rekayasa. Kenapa ibunya malu datang terapi ke sini? Nggak tahu ya. Orangnya jarang keluar. Nah, tapi setelah keluar lihat center KL ada perubahan nggak hidupnya? Ada. Jangan cari suami aja. Yang ini jangan cari suami. Ini kan positif untuk cari sehat. Jarang keluar, ya lama kelamaan ibu juga di rumah nggak tahu informasi. Jangan malu, karena bapak ibu jujur itu yang membuat kita. Kalau bapak ibunya awalnya beliau bapak ibu adalah orang yang malu datang ke center KHL Pabuaran. Padahal rumahnya deket Bu Oni, Pak Gunawan. Tapi beliau selalu malu. Sama kan seperti adiknya Bu Tira, Pak Tarsoma juga begitu kan? Malu datang ke center KHL Pabuaran. Besok kalau malu nggak usah pakai baju ke sini. Bener ya? Biar sekalian malu. Tapi kan ibu pakai baju. Bu, selama ibu sakit sampai bertahun-tahun, udah berapa banyak uang yang ibu habiskan? Ya kalau beli rumah sih 3. Dengerin. Kalau beli rumah Pak Joko, Teh Dewi, Bu Pendas, Pak Hendi, Pak Ecot itu bisa 3 rumah dibeli. Ada yang rumah harganya 20 juta. Ada yang rumah harganya 50 juta. Fondasi nggak cukup. Betul nggak? Betul. Kasarnya ngomong Pak Ecot, rumah skala paling murah adalah harganya sekitar 120 juta. Benar ya Pak? Betul. Itu masih kerangkanya doang. Belum semuanya Bapak Ibu di plester dan lain sebagainya. 3 rumah habis demi untuk Bapak Ibu supaya membantu penyembuhannya. Tapi Bapak Ibu lihat, beliau masih makan bubur. Beliau masih lemas. Benar kan? Mukanya masih pucat. Badannya nggak bisa untuk diajak jalan. Wajahnya nggak segar. Padahal 3 rumah sudah habis terjual. Berarti benar loh Bapak Ibu. Ternyata ketika Bapak Ibunya sakit yang kemarin kami ceritakan, ketika Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu nggak terasa untuk mengeluarkan uang. Sedikit demi sedikit, dan dikumpul jadilah 3 rumah. Betul nggak? Betul. Emangnya kalau Bapak Ibu sakit langsung segeplak uangnya keluar? Enggak. Bener nggak? Betul. 10 tahun sakit lambung Bapak Ibu, ibunya tadi Bapak Ibu dengar. Tapi uangnya sudah habis lebih kurang untuk 3 rumah. Berarti kalau Bapak Ibu nggak sehat, uang Bapak Ibu bisa habis lebih banyak lagi. Betul kan? Betul. Jadi mencari untuk yang namanya sehat. Tapi maaf, minum obat, konsultasi ke dokter, bahkan pengobatan apapun sudah pernah pasti dilakukan ibunya, sampai 3 rumah sudah habis terjual Bapak Ibunya. Kalau udah begini, nasi udah jadi bubur, bisa dikembalikan? Tidak. Nih bayangin, ini di depan Bapak Ibu loh, bukan rekayasa ya Bu ya. Rumahnya dekat lagi dari center KHL Pabuaran. Dan ternyata Bapak Ibu, 3 rumah tersebut sudah habis, beliau masih sakit-sakitan. Tanya nih Bu, 3 rumah yang Ibu jual ini kumpulinya berapa lama Bu? Ya lama
sih, orang tani dulunya. Ya sampai sekarang nanam bawang. Lihat, Bapak Ibu dengar, beliau mengumpulkan uang ini sedikit demi sedikit dari hasil bawang. Tapi cepat sekali untuk menghabiskan uangnya karena beliau pengen sehat. Nah, tapi ternyata Bapak Ibu ada orang sangat baik, orang sangat luar biasa. Di sini namanya adalah Ibu Ira yang mengajak beliau untuk supaya sehat datang ke center ini. Bahkan maaf, kemarin Bu Tira sampai narik-narik ibunya, ayo saya temenin. Kalau Pak Temu biasanya datang duluan, istri saya sebentar lagi mau datang sama keluarga baru. Dan Bapak Ibu, inilah pahala orang baik. Pahalanya ada 3. Pahala yang pertama sudah menceritakan tentang center KHL kepada temannya, dan itu sudah dilakukan. Pahala yang kedua, ketika ibunya cerita, orangnya langsung mau datang. Itu pahala yang kedua. Dan pahala yang ketiga, sama-sama kita dengar. Ibunya pastinya ada mengalami yang namanya perubahan. Dan ibunya baru terapi 1 minggu di sini, ternyata perubahannya sangat-sangat luar biasa. Benar Bu? Kalau kemarin kami dengar sekarang ibu udah bisa makan nasi. Bisa. Betul. 1 hari berapa kali makan nasi? 3 kali. Tepuk tangan. Yang awalnya Bapak Ibu dengar beliau cuma makan bubur gara-gara punya keluhan sakit lambung. Rumahnya yang terjual kemarin sudah habis 3. Ternyata di center KHL terapinya bayar apa gratis? Gratis apa bayar? Disuntik? Minum obat? Dijampe-jampe pakai air? Enggak? Cuma tiduran pakai matras. Alhamdulillah sekarang sudah bisa makan nasi. Benar ya Bu? Nah, sekarang udah bisa makan nasi. Apalagi perubahannya Ibu? Paru-paru sesak, sekarang enggak. Wow! Iya, yang awalnya sesak, ternyata setelah terapi, sekarang paru-parunya sudah tidak sesak lagi. Ya sama itu sih. Tidur ya enak. Enak. Dulunya gimana? Nggak bisa tidur, gelisah. Padahal ibu punya tempat tidur yang mahal pasti ya. Kapuk atau kasur. Kapuk kan mahal Bapak Ibu. Betul kan? Tapi kenapa kok tidur pakai yang namanya con-acing, yang hanya tidur di atas batu? Ibunya bisa alhamdulillah mengadakan ada yang namanya betul nggak? Oke. Terus apa lagi Bu perubahannya? Gak apa-apa ceritain. Ya yang ini sih yang penting makan. Makan yang paling penting. Oke. Kemarin sudah dengar tensinya ibu juga sudah turun. Iya. Dari 160 jadi 130. Senang banget ya. Bukan kita yang ngajak Bapak Ibunya, tapi yang paling luar biasa yang mengajaknya adalah Ibu Tira. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu buat Ibu Tira yang sudah menyelamatkan 3 pahala yang beliau dapat, yaitu keluarga barunya yang namanya Ibu Iis. Bapak Ibu sudah mengalami yang namanya kesembuhan. Tepuk tangan dong. Ini ceritanya benar. Nah, Benar. Oke, sekarang kan udah ada perubahan. Bisa nggak dikembalikan 3 rumahnya Ibu? bisa. Nggak bisa. Berarti Bapak Ibu harus ambil cerita positif dari ibunya. Sebelum rumah Bapak Ibu habis 3, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Menjaga, mencegah, jangan sampai Bapak Ibu harus menjual rumah dulu. Betul kan? Betul. Banyak ketika orang sehat beranggapan bahwa saya masih sehat, saya nggak perlu terapi, saya nggak perlu punya alat terapi karena saya masih sehat. Bener nggak? Betul. Pertanyaan saya sama Bapak Ibu, sehat itu perlu dijaga nggak? Perlu. Perlu dikontrol nggak? Perlu.
bener ya? Nah, kalau bapak ibu nggak kontrol, apa yang terjadi? Rumah bapak ibu bisa terjual, rumah bapak ibu bisa habis. Jadi jangan tunggu bapak ibunya sakit, jangan tunggu bapak ibu masuk rumah sakit, jangan sampai tunggu dulu bapak ibu baru parah, bapak ibu baru pengen punya alat terapinya seperti yang bapak ibu Acin dan lain sebagainya. Jadi ibunya ke depan sini sebenarnya adalah jadi sebuah motivasi. Jangan sampai saya harus menjual 3 rumah dulu, harus yang namanya baru cari kesehatan. Tapi bapak ibu harus punya inisiatif sebelum bapak ibu rumahnya terjual, harus menjaga kesehatan. Betul? Betul. Tangan yang meriah. Tanya ya Bu, ini jawab jujur. Bu setiap hari pakai yang hangat kan? Iya. Kenapa ibu pakai yang hangat? Enak. Kan ada perubahan. Enak ada perubahan. Padahal cuma tidur miring kanan, miring kiri, tengkurap, telentang, tapi ibunya bilang alhamdulillah enak ada perubahan. Tepuk tangan dong. Nah, padahal itu cuma matras Con Acin yang lama, produksi terakhir dari bahannya batu super dana, di mana sinar inframerah gelombang jauhnya hanya 93,8%. Sementara yang saat ini yang digunakan oleh ibu saya namanya Bu Warni, namanya Bu Karsini, bapak ibu menggunakan matras Con Acin super dana ultra, kandungan sim gizinya 98%. Tepuk tangan dong bapak. Bu, seneng nggak datang ke sini? Seneng ya? Saya dengar nih, maaf ya, katanya ibunya ada niat kedepannya pengen punya matras Con Acin. Bener nggak? Benar. Nggak apa-apa, semoga ada rezekinya. Tepuk tangan dong. Amin. Kalau punya niat kan nggak salah, bapak ibu. Betul lagi? Iya. Apalagi niatnya bapak ibu baik. Kok dibilang baik? Kan pengen buat diri sendiri sehat, pengen buat keluarganya juga sehat. Karena ketika bapak ibunya sehat, yang senang siapa? Bapak ibu sendiri dan keluarga bapak ibunya. Bener gak? Betul. Bapak ibu, boleh tanya? Boleh. Satu Con Acin murah gak buat ibunya? Murah. Murah gak? Murah. Dibandingkan 3 rumah? Betul. 100.000. Bener. Betul. Kalau ibunya kemarin nggak sempat jual rumah, ketemu sama dengan Con Acin 2 tahun yang lalu, mungkin nggak ibunya sampai jual rumah 3? Enggak. Tentu. Benar gak? Betul. 3 rumah lebih kurang 360 juta. Beli Con Acin bisa 15. Betul. Bisa disedekahkan. Bener nggak? Betul. Satu dipakai satu keluarga, satu lagi dipakai saudara, satu lagi dipakai anak yatim dan lain sebagainya. Bermanfaat kan? Hidup kita jadi berkah. Tapi maaf, bapak ibu, udah nggak bisa ditarik lagi. Rumahnya udah terjual, udah nggak bisa diambil lagi. Jadi inilah sisi positifnya ibunya hari ini. Jadi pahlawan kebaikan, jadi ratu kebaikan yang menyebarkan kebaikan untuk bapak ibu semua. Masih punya uang di rumah banyak nggak? Siapa tahu ibu mau beli obat lagi, mau kontrol lagi, mau ke rumah sakit lagi mungkin ya. Siapa tahu ibunya masih seperti itu. Nah, bukan bapak ibu. Artinya ibunya masih muda, umurnya 44 tahun, masih muda kan? Betul. Masih muda, 44 tahun bapak ibu. Hidupnya masih panjang. Ibu udah punya cucu belum? Udah. Berapa? 1. Oke, berarti ibu harus punya niat sehat supaya bisa melihat cucunya besar dan cucunya nikah. Itu tujuan ibunya. Walaupun kedepannya kita nggak tahu, sebuah misteri yang namanya hidup manusia, tidak ada yang tahu seperti apa kedepannya. Betul? Betul. Tetapi selagi bapak ibunya masih hidup, wajib untuk menjaga kesehatannya setiap hari. Bu, senang datang ke sini? Senang. Udah nggak malu lagi? Ya. Udah pernah ngucapin terima kasih sama orang baik yang mengajak ibunya ke sini? Kemarin kan udah. Gimana ceritanya ibu? Dira, terima kasih udah nganterin saya ke
KHR KKR berapa? Pabuaran. Itu aja. Oke. Semoga niat baik ibunya pengen ultra, pengen punya matras Cemajim Super Dana Ultra itu bisa Bapak Ibu realisasi ataupun terjawab. Ibu jangan lupa berdoa, pasti ibunya bisa. Kalau ada niat baik pasti ada rezeki. Apalagi 3 rumah sudah terjual, itu sangat disayangkan, tapi nggak bisa ditarik kembali. Udah jadi bubur nggak bisa diambil kembali. Sekarang ibu udah bisa makan nasi, jangan sampai makan bubur lagi. Dengan cara ibu harus terapinya setiap hari. Bu, titip pesan dong sama teman-temannya semua yang ada di sini. Bapak Ibu harus rajin datang ke KHR Pabuaran Lor supaya jangan bolong-bolong. Jangan bolong-bolong supaya